Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Fitriani, NPM 101213338 dari Prodi S1 Manajemen kelas B Karyawan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa hal untuk memenuhi evaluasi tengah semester. Di sini, jika saya seorang manajemen SDM pada sebuah factory outlet atau FO, rancanglah sebuah contoh pelatihan untuk seseorang supervisor pemasaran untuk FO Anda dengan poin-poin sebagai berikut. Nama pelatihannya adalah Training Leadership Supervisor. Analisis kebutuhannya adalah supervisor. Kebutuhan pelatihan untuk supervisor itu terdiri dari pelatihan kepemimpinan, pelatihan komunikasi efektif, pelatihan untuk mengajarkan bagian depan, swalayan atau anak eco dalam melayani konsumen dengan baik, problem solving, decision making atau pengambilan keputusan pemecahan masalah. Jadi untuk memilih beberapa pemimpin itu diperlukan adanya pelatihan kepemimpinan supaya mengetahui apa saja yang seharusnya dilakukan dan apa saja yang seharusnya tidak dilakukan. Dan pelatihan itu untuk melakukan komunikasi yang efektif supaya tidak adanya miskomunikasi dan ada juga pelatihan untuk mengajarkan bagian anak depan. Pelatihan itu tujuannya untuk mengajarkan anak depan bagaimana cara melayani konsumen dengan baik agar konsumen merasakan kepuasan dengan pelayanan tersebut. Problem solving di sini maksudnya ketika ketika ada permasalahan, pemimpin itu bisa memecahkan masalah dengan yang baik. Dan tujuan pelatihan ini dilakukan itu untuk memperluas kapasitas individu untuk menampilkan peran kepemimpinan dalam organisasi. Peran kepemimpinan dalam organisasi ini adalah mereka yang memfasilitasi eksekusi strategi perusahaan melalui membangun keselarasan, memenangkan mindset, dan menumbuhkan kemampuan orang lain. Membekali kemampuan dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, dan juga mengembangkan kemampuan supervisor dalam mengelola kinerja dirinya dan timnya sesuai dengan arah dan target perusahaan. Maksud di sini adalah pelatihan ini supaya memperluas kapasitas individu, memperluas kapasitas kepemimpinan itu. Karena dalam kepemimpinan itu adanya strategi, adanya pengembangan, adanya target, dan di situ kepemimpinan itu dibekali segala hal apapun dalam training ini. Dan ada masa pelatihan. Masa pelatihannya itu berlangsung selama 15 hari atau setara dengan 45 jam, dilakukan 3 hari per minggu selama 5 minggu. Nah, di sini pelatihan ini mengapa tidak dilakukan full 1 minggu karena mungkin para pelatih dan para orang yang dilatih jadi punya waktunya masing-masing gitu. Jadi makanya di sini kita nggak menghabiskan waktu seminggu, tetapi kita juga di sini membatasi waktu pelatihan dalam 1 minggu itu cuman 3 hari dan setara dengan 45 jam. Dalam seharinya itu kurang lebih 5 jam. Dan di sini ada peserta. Jumlah pesertanya itu 50 orang baru per tahunnya atau 10 peserta per kelas. Jumlah orang itu 50 orang baru per tahun. Jadi orang yang benar-benar baru merasakan pelatihan training leadership ini dan juga yang ingin mencoba atau yang udah terseleksi orang-orangnya begitu. 10 peserta per kelas itu maksudnya gimana? 10 peserta itu dalam 50 orang itu dibagi menjadi 5. Nah, per 5 kelompoknya tuh 10 peserta dan satu kelasnya. Jadi ada 5 kelas. Pelatih di sini ada HRD plus 3 instruktur dari dalam perusahaan. Waktu pelatihan
dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 23 Desember 2022, hari Sabtu dan Minggu itu tidak termasuk ke dalam waktu pelatihan. Dan eh, jamnya itu dilakukan pada pukul 8 sampai pukul 11. Maaf, ralat. Jadi maksud dari jam per hari itu dilaksanakan pelatihannya itu cuma 3 jam. Selesai acara, rehat dan makan bersama. Tempat pelatihannya itu di Ibis Stylist Bandung, Grand Central Jalan di Penogoro, Kota Bandung. Metode pelatihannya ada on the job training. Metode on the job training ini sebuah program pelatihan karyawan yang mampu memberikan motivasi yang lebih tinggi pada para pesertanya untuk berlatih dan belajar. Dalam metode ini, para peserta training akan ditempatkan pada tempat dan situasi kerja yang sebenarnya. Jadi, jika seorang peserta melakukan kesalahan, maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perusahaan. Jadi pada mode ini, pada para calon pemimpin itu langsung diarahkan gitu. Pada tahap ini, kemungkinan banyak kesalahan yang akan berpengaruh terhadap perusahaan. Yang keduanya ada magang. Magang adalah salah satu bentuk metode pelatihan yang mengharuskan para pesertanya untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemangku jabatan tertentu. Dalam kegiatan tersebut, para peserta harus mempelajari tentang bagaimana cara melakukan suatu kegiatan tersebut. Pengukuran prestasinya itu ujian tertulis per minggu. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi yang bersifat holistik yang dipergunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu program pelatihan. Evaluasi program pelatihan itu dibedakan menjadi dua. Ada evaluasi formatif dan ada juga evaluasi sumatif. Evaluasi formatif itu digunakan sebagai sarana pengumpulan data dan informasi yang dimanfaatkan sebagai dasar dalam memperbaiki kualitas program penelitian. Data dan informasi evaluasi formatif merupakan data yang berhubungan dengan kekurangan yang ada pada program pelatihan. Sedangkan evaluasi sumatif digunakan memperoleh data dan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan tentang keberlanjutan suatu program. Evaluasi formatif ini dilaksanakan selama berlangsungnya program pelatihan. Sebaliknya, evaluasi sumatif ini dilaksanakan di akhir program pelatihan. Jadi bedanya tuh kalau misalkan evaluasi formatif itu dilakukannya pada saat training gitu, pada saat pelaksanaannya, dan kekurangannya itu pada program pelatihan. Untuk evaluasinya ada reaksi, hasil belajar, perilaku, store results, analisis kegunaan. Itu tuh waktunya kurang lebih dari 1 sampai 6 atau bahkan 12 bulan kemudian. Pada reaksi evaluasinya tuh akhir pelatihan dan 1 bulan kemudian. Kalau pada hasil belajarnya akhir belajar atau 1 sampai 6 bulan ke depan. Untuk perilakunya sama 1 sampai 6 bulan ke depan. Untuk store resultnya 1 sampai 6 bulan ke depan juga sama, dan analisis kegunaannya bisa mencapai 12 bulan kemudian. Transfer atau penerapan pelatihannya oleh atasannya langsung. Tindakan lanjutan pekerjaannya, pencegahan agar tidak kembali perilaku yang lama, rapat mingguan dengan pelatih, supaya perilaku-perilaku yang lama itu tidak terbawa kepada perilaku yang baru untuk memimpin perusahaan. Perkiraan biaya perencanaannya 50 juta rupiah dan perkiraan biaya pelaksanaannya sekitar 500 juta rupiah. Kemudian ada perencanaan. Jika Anda adalah pegawai perusahaan C itu perusahaan konveksi pakaian remaja, apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda?
yang akan saya lakukan pada perencanaan karir saya adalah menilai diri sendiri, menetapkan tujuan karir, menyiapkan rencana-rencana kegiatan untuk mencapai tujuan karir, dan melaksanakan rencana-rencana. Maksudnya menilai diri sendiri itu sebenarnya diri sendiri itu seperti apa, sudah sampai mana, apa kekurangannya, apa kelebihannya gitu. Jadi selama kita bekerja tuh eh, apa yang mau kita rencanakan buat kedepannya gitu. Misalkan meningkatkan kualitas diri dan lain-lain. Kemudian menetapkan tujuan karir. Misalkan tujuan karirnya eh, ingin menjadi seorang manajer atau apapun, kita tuh harus menetapkan tujuan itu supaya tidak apa ya, dalam proses, dalam apapun itu kita kuat pada tujuan karir kita, dan selanjutnya menyiapkan rencana-rencana kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Jadi menyiapkan rencana apa aja supaya terlaksana tujuan karir yang saya inginkan itu apa. Nah, kita tuh buat rencana dan lakukan rencana itu supaya tujuannya tercapai. Kemudian melaksanakan rencana-rencana itu dan eh, tercapailah tujuan karir kita. Yang keduanya, saat ini Anda sudah menjadi Direktur SDM dalam perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Yang akan saya lakukan itu ada 3. Yang pertama, mengurangi gap dengan karyawan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan karyawan. Dan yang ketiganya, menyesuaikan target dengan visi misi perusahaan. Yang pertama, mengurangi gap dengan karyawan. Jangan terlalu fokus. Jadi jangan terlalu fokus pada hubungan yang bersifat verbal gitu, yang bersifat vertikal dengan karyawan Anda. Jangan. Jadi vertikal di sini maksudnya jika saya terlalu menjaga jarak dengan karyawan karena ingin dihormati, misal, itu tuh akan membangun karisma saya sebagai eh, sebagai apa ya, sebagai orang yang emang ingin dihormati gitu. Memang perlu, tapi jika melakukannya secara berlebihan itu justru akan memperluas gap komunikasi dengan karyawan saya. Akibatnya saya itu akan kesulitan mengetahui masalah dan keluhan mereka, dan keluhan apa saja yang selama ini mereka rasakan dalam pekerjaan gitu. Makanya sebagai apa ya, sebagai direktur gitu, kita tuh jangan terlalu apa ya, jangan terlalu ingin dihormati gitu. Jadi seakan-akan karyawan tuh senggang sama kita, bukan senggang, apa ya, canggung sama kita, dan terjadilah ini apa, kesulitan untuk mengetahui masalah. Selanjutnya ada memenuhi kebutuhan karyawan. Mendukung karyawan dalam perencanaan karir bisa dilakukan dengan menyediakan fasilitas yang mereka memang butuhkan, misalnya dengan membiayai kursus, menyewa mentor, melakukan training secara internal di perusahaan. Sebenarnya saya juga bisa mengenalkan mereka pada orang lain di luar divisi mereka untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman baru mengenai hal yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Jadi eh, sebagai direktur tuh harus memperkenalkan hal yang baru supaya karyawannya mengetahui hal-hal yang baru dan tidak, istilahnya tuh tidak monoton gitu, tidak hal-hal yang ada dalam perusahaan aja, tapi mereka juga perlu mengetahui hal-hal yang di luar perusahaan agar memperluas wawasan mereka sebagai karyawan. Dengan begitu, karyawan saya atau karyawan Anda akan paham jika saya selalu ada dan membantu untuk pengembangan diri mereka. Jadi sangat perlu untuk pengembangan diri karyawan itu. Kemudian yang ketiganya, menyesuaikan target dengan visi misi perusahaan. Ingat, dalam membantu karyawan, Anda juga harus memastikan bahwa rencana yang Anda buat untuk mengembangkan karyawan itu tidak bertolak belakang dengan visi dan misi perusahaan. Sebagai seorang direktur atau HR, saya juga harus paham apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan oleh karyawan. Tugas saya adalah menyelaraskan itu semua demi mencapai kemajuan pada keduanya. Oleh sebab itu, terlebih dahulu saya harus mengatur target bisnis yang ingin dicapai dengan jelas. Jadi, dari
sebagai direktur harus menyesuaikan target visi misi perusahaan itu dengan selaras gitu, dengan benar. Misalkan targetnya segini, visi misinya gini 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 gini. Saya itu harus mengatur target itu dengan baik supaya tercapai target perusahaan yang memuaskan dan yang sesuai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahumma fiqil aqwam min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.